Oke, baik, saya mulai saja ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya minggu ini Teh Silvi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu ada nggak sih perasaan yang dirasakan akhir-akhir ini gitu setelah melakukan sesi konseling pertama hipnoterapi waktu itu? Sekarang sudah lebih lega untuk masalah yang waktu itu. Paling lagi kepikiran soal percintaan. Oke, berarti sekarang ada hal lain selain di pekerjaan ya, ada permasalahan percintaan. Boleh nggak sih Teh Silvi ceritakan terlebih dahulu terkait permasalahan percintaan tersebut, ada apa gitu? Boleh bercerita saja dari awal. Jadi saya kan pernah pacaran lama, hampir 5 tahun kalau nggak salah. Nah sekarang udah putus. Udah dari 2021 putus itu. Wow. Oke. Tapi si cowoknya ini kayak belum benar-benar ngelepasin saya gitu. Masih pengen balik lagi, tapi sayanya udah gak mau. Itu gimana caranya biar benar-benar lepas? Maksudnya lepas dari pihak cowoknya? Iya. Atau tapi kalau boleh tahu untuk perasaan Silvi sendiri terhadap cowok tersebut bagaimana? Udah gak ada. Kalau boleh tahu juga terkait permasalahan berpisahnya itu kenapa? Berpisahnya saya pengen sendiri. Wow. Udah mungkin bisa dibilang udah di fase bosen sama capek gitu. Oke, berarti Silvi mungkin merasa jenuh juga terhadap situasi hubungan yang gitu-gitu. Soalnya kan jarang komunikasi juga. Oke, jarang komunikasi juga. Nah, selama 5 tahun ada nggak sih permasalahan yang memang bikin kalian berantem hebat gitu atau bagaimana? Jarang sih, berantem hebat jarang sih. Jarang sih, kayaknya jarang. Berarti hubungannya cukup baik juga ya sebetulnya. Iya. Paling apa tadi? Paling soal cemburu-cemburu biasa. Oke. Hal wajar aja ya, berarti nggak ada pihak ketiga atau hal lain yang membuat. Kalau itu pernah ada. Boleh diceritain untuk hal tersebut mungkin? Itu dulu pas baru jalan 2 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah. Itu pernah ada pihak ketiga, malah udah putus. Itu dari putus. pihak siapa yang? Dari sana. Dari sana, oke. Dari cowok. Sama teman seangkatannya. Wah, terus? Udah hampir jadian itu, cuman nggak jadi, malah balik lagi sama saya. Oh, berarti baru 2 hari putus, balik lagi sama saya. Oh, berarti selama 5 tahun itu nggak selancar hubungan 5 tahun ya, full, ada fase putusnya. Oke. Waktu itu pas kejadian dia bermain perempuan atau bisa dibilang ada pindah lain hati sebentar gitu, Silvi kan otomatis balik lagi ya, menerima lagi. Apa sih yang membuat Silvi itu merasa cocok dan menerima lagi? Menerima lagi laki-laki tersebut. Mungkin dulu mah karena ada masih sayang gitu. Oke. Masih ada perasaan yakin yang membuat masih cinta gitu. Nah, berarti untuk terkait hari ini setelah putus dari tahun 2021, berarti puncak putus tersebut dari tahun 2021 sampai sekarang sudah terhitung mau 3 tahun ya? Iya. Tapi beliau masih ngerasa belum bisa melepas Teh Silvi dan ingin kembali lagi ke Teh Silvi. Nah, menurut Teh Silvi sendiri hal apa sih yang membuat cowok tersebut ingin kembali lagi ke Teh Silvi? Tapi yang memang pernah ngajak balikan juga. Iya.
Berarti Teh Silvi selama ini selalu risih atau bagaimana? Kadang-kadang risih sih. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih hal yang memang belum termaafkan dari sisi sifat atau hal-hal selama berhubungan bersama dia sehingga Teh Silvi sekarang menolak gitu untuk berhubungan baik atau bahkan balikan lagi pun gak mau gitu? Pernah ada satu kejadian. Jadi emang kan sama-sama bukan orang yang berada gitu kan. Dia itu pernah ngejanjiin mau ngebeliin hadiah ulang tahun. Cuman sampai pasti hari H itu nggak ada, malah nggak jadi sama sekali. Berarti Jadi itu teh bikin apa ya? berharap. Ya awalnya kan berharap ya. Siapa sih yang nggak berharap kan sama pacar sendiri kan? Tapi malah nggak jadi. Jadi kayak ini orang bener-bener serius apa enggak gitu kan? Pikirannya dulu itu waktu. Jadi mungkin Teh Silvi merasa di PHP ya. Rasa pengharapan itu hanya sia-sia. Sia-sia dan hanya janji manis belaka membuat Teh Silvi kecewa, sedih mungkin. Nah, dari kejadian tersebut pernah nggak Teh Silvi bahas sama beliau atau respon beliau bagaimana? Kayaknya pernah deh. Tapi nggak tahu lupa lagi. Untuk respon cowoknya sendiri itu gimana? Pas Teh Silvi ngerasa dijanjiin tapi otomatis Teh Silvi di sana marah mungkin ya. Untuk responnya sendiri itu gimana cowok tersebut? Tapi peduli karena terhadap momen-momen spesial Teh Silvi selama pacaran. Kalau saya sih peduli. Kalau dia nggak tahu. Mungkin untuk sifatnya juga tipe yang cuek. Iya, orangnya gitu. Untuk selama hubungan 5 tahun sendiri nih, momen apa sih yang masih kira-kira Teh Silvi inget gitu ketika bareng-bareng sama dia? Momen bahagianya? Ya, mungkin pas itu kan pernah di sekolah, kan dari sekolah ya hubungannya. Pernah di sekolah kan saya sakit, dia ngasih jaket ke saya gitu. Itu pas ada acara di sekolah, ada acara pramukaan. Berarti mungkin perhatiannya mungkin love language-nya lebih ke offset, yang mana mungkin dia memberikan perhatian secara langsung daripada melalui gigit. Meskipun di sana hati kecil Teh Silvi juga memerlukan pengennya apalagi kan dari seorang laki-laki atau pasangan. Mungkin dari permasalahan yang Silvi ceritakan tadi, ada hal yang bisa saya ambil ya terkait yang belum bisa memaafkan terkait kita tadi. Apakah ingin diselesaikan? Lebih ikhlas. Berarti Teh Silvi juga ingin merasa untuk perasaannya sendiri kepada sosok cowok tersebut udah benar-benar. Kalau perasaannya mah udah nggak ada, cuman masih itu aja. Kalau ingat kejadian itu masih. Berarti ada mungkin momen-momen yang membuat Teh Silvi merasa disakiti. Teh Silvi merasa percuma ada berhubungan selama itu tapi kayak sia-sia. Nah, baik, mungkin hari ini saya akan lanjut untuk sesi 2 mengenai permasalahan Teh Silvi yang sekarang terkait tadi yang diceritakan ya Teh. Karena Teh Silvi juga belum merasakan memaafkan semua kejadian yang dianggap hubungan selama 5 tahun tersebut, yang merasa Teh Silvi itu sia-sia dan jenuh juga terhadap hubungan yang pernah dilaksanakan selama 5 tahun. Di sini saya akan mencoba merelaksasi kembali pikiran Teh Silvi dan membawa Teh Silvi untuk menjadi merasa lebih tenang dan juga merasa bisa memaafkan, lebih ikhlas terhadap kejadian yang pernah Teh Silvi alami di 5 tahun. Mohon maaf, mungkin 3 tahun ke belakang sebelum putus ya Teh. Nah, sebelumnya apakah posisi duduk Teh Silvi sudah nyaman? Sudah. Apakah Teh Silvi sudah siap untuk saya hipnoterapi kembali? Iya. Siap. Nah,
Sebelumnya Teh Silvi merasa perasaan belum termaafkan itu dari skala 1 sampai 10 ada di skala berapa perasaan? 7 kayaknya 7. 7 berarti benar Mas. Nah, gambaran untuk skala 7 itu kira-kira bagaimana? Untuk perasaan sakit hati tersebut sebelum memaafkan tersebut, gambaran skala 7 seperti apa kira-kira? Kayak kalau masih kalau keinget lagi gitu kadang sakit gitu, kecewa. Seperti ingin merasa ketika mengingatnya itu sudah merasa ikhlas dan sudah ya udah gitu. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang saya coba untuk kembali menterapi melalui sesi hipnosis. Gitu. Boleh Teh Silvi tarik nafas terlebih dahulu, kemudian hembuskan perlahan dari mulut. Oke, bagus sekali. Nah, tarik nafas kembali, hembuskan perlahan dari mulut. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin meminta Teh Silvi untuk fokus pada satu titik di pulpen tersebut. Saya harap selama Teh Silvi fokus, Teh Silvi tidak boleh untuk mengedipkan mata dan hanya fokus pada suara yang saya katakan. Bisa dimengerti? Oke, nah baik. Sekarang Teh Silvi boleh fokus. Saya akan menghitung 1 sampai 3 ketika pulpen ini mendekat kepada tubuh Teh Silvi, maka Teh Silvi bisa merasa rileks dan penyamkan matanya. Oke, baik, saya mulai ya Teh. 1, bayangkan bahwa pulpen ini semakin lama semakin mendekat, semakin Teh Silvi merasa rileks dan semakin Teh Silvi merasa mengantuk. Oke. Kemudian 2, semakin lama pulpen ini semakin mendekat dan semakin mendekat, Teh merasa ngantuk dan semakin sulit untuk membuka mata. Oke, kemudian 3, bagus sekali. Oke, bayangkan bahwa mata Teh Silvi itu ada lem yang membuat Teh Silvi semakin lama semakin mengantuk dan sulit sekali untuk dibuka. Oke, bagus sekali. Usahakan jangan membuka mata. Oke. Sekarang Teh Silvi merasa semakin nyaman, semakin rileks dan seiring semakin berat mata Teh Silvi dan semakin sulit untuk membuka mata. Oke, sekarang saya akan membawa Teh Silvi ke dalam tempat yang nyaman bersama tarikan nafas Teh Silvi. Boleh sekarang tarik nafas. Oke, baik sekali. Hembuskan perlahan. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan membawa Teh Silvi kepada tempat yang sangat nyaman, di mana tempat tersebut boleh tempat yang ingin Teh Silvi datangi atau tempat yang pernah Teh Silvi impikan. Bayangkan bahwa Teh Silvi bisa berada di tempat tersebut. Nah, saya akan menghitung mundur dari 3 sampai ke 1, yang mana ketika di angka 1 Teh Silvi sudah berada di tempat tersebut. Oke. Sekarang rasakan 1. Bayangkan bahwa Teh Silvi sekarang akan memasuki tempat tersebut. Oke. 2. Sekarang Teh Silvi sudah memasuki tempat tersebut dan Teh Silvi merasakan kenyamanan dan ketenangan saat berada di tempat tersebut. Kemudian 3, Teh Silvi sudah benar-benar berada di situ dan mengamati suasana di tempat tersebut. Suasananya sangat menyenangkan dan membuat diri Teh Silvi semakin nyaman, semakin dalam dan semakin mengantuk. Oke, baik sekali.
semakin dalam, semakin nyenyak. Temukan kedamaian pada diri Teh Silvi di tempat tersebut. Oke, lebih damai, lebih santai, dan nikmati keadaan sekitar tempat tersebut. Oke, semakin nyenyak, semakin rileks, dan semakin nyaman. Oke, nah kemudian bayangkan bahwa di tempat tersebut ada sebuah bangunan, yang mana di sana Teh Silvi masuk ke dalam bangunan tersebut. Saya akan membawa Teh Silvi masuk. Oke, apakah sudah masuk? Sudah. Bayangkan bahwa di bangunan tersebut merupakan bangunan yang sangat indah, yang sangat nyaman, yang sangat membuat Teh Silvi semakin tenang, semakin rileks. Oke, bagus sekali. Kemudian Teh Silvi memasuki bangunan tersebut dan bayangkan bahwa pada bangunan tersebut ada sebuah anak tangga. Oke, bentuk tangga tersebut berupa tangga yang pernah Teh Silvi lihat ataupun yang pernah Teh Silvi gunakan pada saat mencapai suatu tangga tersebut. Teh Silvi melihat ke bawah dan Teh Silvi memperhatikan ada 10 anak tangga yang menuju ke bawah. Oke, dan saat Teh Silvi terus mengamati anak-anak tangga tersebut, Teh Silvi tahu dan bisa merasakan bahwa setiap langkah menuruni tangga tersebut, Teh Silvi akan semakin santai dan semakin nyenyak. Bayangkan bahwa Teh Silvi ada di paling atas anak tangga tersebut. Oke, semakin nyenyak, semakin larut, dan semakin nyaman, sehingga pada saat Teh Silvi melangkah di anak tangga paling bawah, Teh Silvi semakin nyenyak dan semakin rileks. Oke, bagus sekali. Semakin dalam, semakin nyaman. Baik, Teh Silvi bisa turun ke anak tangga berikutnya, 9, semakin dalam dan semakin dalam lagi. Oke, rasakan bahwa perasaan santai itu menjadi 2 kali lipat. Bagus, lepaskan. Kini anak tangga ke-8. Oke, Teh Silvi menjadi sangat malas, sangat mengantuk, dan sangat rileks. Lalu kini anak tangga ke-7. Biarkan perasaan rileks itu berada pada diri Teh Silvi. Oke, bagus sekali. Teh Silvi menjadi dalam lagi, merasa nyaman. Lalu kini anak tangga ke-7. Biarkan perasaan nyaman itu berada 2 kali lipat pada diri Teh Silvi. Bagus sekali. Oke, Anda menjadi lebih dalam lagi, lebih nyenyak lagi, dan lebih rileks lagi. Kemudian 6, semakin nyenyak, semakin santai. Kemudian setelah itu anak tangga ke-5. Baik, lebih dalam lagi, lebih santai lagi. Bagus sekali. Biarkan hal tersebut terjadi menjadi 2 kali lebih lipat. Tersebut menjadi lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih tenang. Kemudian 4, semakin mengantuk dan mengantuk lagi. Oke, kemudian 3, lepaskan, semakin santai, semakin nyaman, dan semakin rileks. Bagus sekali. Kemudian 2, lebih dalam lagi, lebih dan lebih banyak dari biasanya, semakin malas dan semakin nyenyak. Oke, dan saat Anda mengetahui bahwa ini adalah anak tangga terakhir, Teh Silvi mengetahui bahwa 1 langkah lagi berarti sudah sampai di bawah. Melangkah lagi sampai di lantai dasar dan rasakan seluruh tubuh Teh Silvi menjadi sangat lemas, sangat malas, dan mengantuk luar biasa. Sehingga Teh Silvi tidur dengan sangat nyenyak dan sangat lebih nyenyak daripada biasanya. Sambil Anda rileks dan Anda masih tetap mampu berbicara. Nah, apakah yang Anda rasakan mengenai diri Teh Silvi saat ini? Boleh berbicara? Saya masih kecewa. Oke, masih kecewa. Oke, saya juga akan membawa Teh Silvi
ketika di lantai dasar tersebut, bayangkan bahwa Teh Silvi melihat suatu lorong berdinding yang panjang. Lorong tersebut memanjang dari depan dan berbentuk suatu lorong tersebut bebas sesuai keinginan Teh Silvi. Mungkin bisa seperti lorong yang pernah Teh Silvi lihat atau yang pernah Teh Silvi ciptakan sendiri dalam imajinasi Teh Silvi. Oke, lorong tersebut ada di depan mata Teh Silvi dan Teh Silvi mulai bergerak sepanjang lorong tersebut dan mulai memperhatikan tekstur lantai di bawah kaki Teh Silvi, mungkin warna dari dindingnya, dan Teh Silvi melihat ada sederetan pintu-pintu di dinding-dinding tersebut. Oke, setiap pintu menunjukkan suatu pemberitahuan dan pengalaman yang sangat berguna dalam memahami apa yang kita diskusikan hari ini. Dan saya akan menghitung dari 3 ke 1. Teh Silvi akan berdiri di salah satu pintu tadi. Oke, 3, 2, 1. Tetap santai dan rileks. Oke, bagus sekali. Dan Teh Silvi mampu untuk berbicara. Nah, dapatkah Teh Silvi menceritakan mengenai pintu di depan Teh Silvi? Pintunya bagus. Bagus. Kalau boleh tahu pintunya berwarna apa? Warna coklat. Oke. Nah, sekarang saya akan mengecek keadaan Teh Silvi. Izinkan saya untuk memegang tangan Teh Silvi ya Teh. Nah, dari keadaan Teh Silvi tadi saya ingin mencoba merasakan keadaan relaks Teh Silvi. Oke, bagus sekali, lemaskan saja perasaan relaks tersebut. Nah, baik, bagus sekali. Nah, ketika saya lepaskan tangan Teh Silvi, maka perasaan rileks dan nyaman tersebut 2 kali lebih banyak dari tadi, dan perasaan tersebut berkali-kali lipat lebih nyaman dan lebih rileks. Saya akan hitung dari 1 sampai 3. 1, oke, bagus sekali. Perasaan tersebut lebih dalam, lebih rileks. 2, perasaan tersebut lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih tenang. Kemudian 3, oke, bagus sekali. Nah, saya akan bertanya kembali, apa sih yang diperhatikan dari pintu tersebut yang tadi Teh Silvi bayangkan ada di depan? Apa yang bisa diperhatikan? Warna coklatnya. Warna coklat, oke. Adakah hal lain yang bisa Teh Silvi perhatikan selain warnanya? Tangannya bagus. Oke, gelang pintunya bagus. Nah, apakah Teh Silvi siap untuk membuka pintu dan memasukinya? Oke, nah. Sekarang Teh Silvi bayangkan bahwa Teh Silvi sudah berada dan menggenggam pintu tersebut. Oke, bagus sekali. Dan Teh Silvi mencoba terus dan membuka pintu tersebut, dan kemudian Teh Silvi masuk ke dalam ruangan yang berada dalam pintu tersebut. Oke, bagus sekali. Sekarang apa yang mulai Teh Silvi perhatikan di sekeliling bangunan yang ada di dalam pintu ruangan tersebut? Ada lukisan. Ada lukisan. Nah, lukisan seperti apa yang ada di dalam ruangan tersebut? Pemandangan. Ada hal yang bisa diceritakan dari terkait lukisan tersebut? Gunung. Kenapa? Ada apa terkait gunung tersebut? Apakah Silvi pernah? Oke. Nah, sekarang saya ingin Teh Silvi mengimajinasikan bahwa di dalam ruangan tersebut tadi kan terdapat sebuah lukisan. Kemudian Teh Silvi bayangkan bahwa di ruangan tersebut ada 2 buah kursi kosong, yang mana
Teh Silvi melihat dua buah kursi kosong tersebut. Apakah sudah? Sudah, oke. Jika sudah, boleh gerakkan jari tangan Teh Silvi. Oke, bagus sekali. Baik, sekarang saya minta Teh Silvi untuk duduk di salah satu kursi kosong yang ada pada diri Teh Silvi di depan tersebut. Nah, sekarang saya minta untuk Teh Silvi mengundang orang yang pernah menyakiti Teh Silvi sehingga Teh Silvi merasa sakit hati dan dendam kepada orang tersebut. Nah, Teh Silvi tidak menjadi lebih tenang dan Teh Silvi menjadi tidak pernah tenang dan tidak pernah bahagia karena orang tersebut. Apakah orang tersebut sudah duduk di kursi satunya lagi? Sudah, oke. Jika orang itu sudah, sekarang Anda ungkapkan perasaan Teh Silvi kepada orang itu. Silakan ungkapkan perasaan Teh Silvi. Kira-kira hal apa yang ingin Teh Silvi ungkapkan pada orang yang duduk di kursi tersebut? Kecewa. Oke, ada lagi yang ingin diungkapkan? Ungkapkan saja itu. Oke, bagus sekali. Keluarkan saja perasaan tersebut. Oke, ada lagi yang bisa diungkapkan? Sudah. Oke. Nah, bolehkah saya mendatangkan sosok? Kan tadi Silvi sudah mendatangkan sosok tersebut dan sosok tersebut sudah duduk di bangku kosong yang Silvi bayangkan. Nah, sekarang saya mencoba bahwa orang tersebut masuk ke dalam diri Teh Silvi dan saya akan memanggil orang tersebut. Apakah boleh? Boleh. Ketika saya memegang jari Teh Silvi, berarti orang tersebut sudah ada dalam diri Teh Silvi. Baik? Oke. Sekarang orang tersebut boleh Silvi bayangkan bahwa ada dalam diri Teh Silvi. Halo, apakah ini dengan sosok yang menyakiti Teh Silvi? Ya, oke. Sebelumnya terima kasih telah datang dan bersedia untuk hadir kali sesi pertemuan Silvi hari saat ini. Tadi kan kamu sudah mendengar pernyataan dari Silvi ya, bahwasanya tadi dia katakan bahwa kamu bohong dan ada hal yang mungkin membuat Silvi merasa dijanjikan sesuatu hal yang membuat dia sakit hati. Bagaimana terkait hal tersebut yang bisa kamu ungkapkan, respon yang bisa kamu ungkapkan kira-kira? Sebenarnya itu kan cuma obrolan kecil aja, harusnya nggak sampai semua itu. Oke, jadi kamu hanya mengobrol kecil saja kepada Silvi terkait hal manis yang kamu katakan tersebut yang membuat Silvi menjadi sakit hati ya. Nah, sekarang saya akan mendatangkan Silvi kembali. Nanti ketika saya pegang jari kamu bisa hadir kembali, oke? Sekarang boleh Teh Silvi kembali? Apakah ini dengan Teh Silvi? Oke, nah Teh Silvi tadi saya dengar bahwa kata sosok yang menyakiti Teh Silvi tersebut bahwasanya dia hanya memberikan kalimat manis, sebuah janji tersebut untuk obrolan kecil saja. Bagaimana menurut pandangan Teh Silvi tersebut? Harusnya nggak bilang di pas hari ulang tahun itu. Jadi kan aku berharap. Oke, jadi Teh Silvi merasa diberi harapan mungkin ya, dan juga merasa kecewa juga atas obrolan yang mungkin dianggapnya bakalan serius tersebut. Nah,
Apa sih yang ingin Teh Silvi harapkan dari sosok si orang yang menyakiti Teh Silvi tersebut? Nggak ada. Jangan datang. Jangan datang lagi. Oke, saya akan memanggil kembali sosok orang yang menyakiti Teh Silvi tersebut ya. Apakah ini sudah dengan sosok yang menyakiti Teh Silvi? Oke, nah jika sudah, tadi kan kamu juga sudah mendengar ya bahwa kata Teh Silvi jangan memberikan harapan yang mana dijadikan pada hari ulang tahun Teh Silvi tersebut dibicarakan ketika mau hari ulang tahun. Di sana Teh Silvi mungkin merasa sakit hati juga ya. Kamu juga bisa paham sebagai mungkin sosok laki-laki yang dibilang pasangan Teh Silvi tersebut. Nah, apakah kamu sadar bahwa diri kamu salah? Oke, baik. Berarti mungkin dari kesalahan yang pernah kamu lakukan membuat Teh Silvi sakit hati, apakah kamu siap untuk bisa meminta maaf kepada Teh Silvi sekarang hari ini? Oke, boleh jika siap, boleh sekarang kamu ungkapkan permintaan maaf yang seharusnya kamu ungkapkan dengan baik kepada diri Teh Silvi. Oke, bagus sekali. Ungkapkan saja selain kata maaf tersebut ada hal-hal yang bisa kamu katakan lagi kepada Teh Silvi. Hanya maaf saja. Oke. Bagus sekali, mungkin ya kamu juga sudah meminta maaf. Sekarang saya ingin kembali kepada sosok Teh Silvi ya. Halo Teh Silvi. Nah, tadi sosok orang yang menyakiti Teh Silvi tersebut atau sosok pasangan Teh Silvi tersebut sudah meminta maaf kepada Teh Silvi. Nah, apa sih yang Teh Silvi rasakan? Apakah Teh Silvi sudah menerima permintaan maaf tersebut? Sudah. Ada lagi nggak hal yang ingin Teh Silvi katakan kepada orang tersebut? Ya, berarti cukup hanya ingin dia meminta maaf. Ada nggak sih pesan yang ingin Teh Silvi sampaikan selain beliau harus menjauh? Ya, betul. Oke. Sekarang saya akan mendatangkan sosok orang yang menyakiti Teh Silvi lagi ya Teh. Oke, apakah ini sudah dengan sosok tersebut? Nah, tadi kan kamu sudah mendengar ya bahwa Teh Silvi juga sudah memaafkan terkait janji yang pernah kamu ucapkan, namun ada hal yang mungkin Teh Silvi menjadi kurang nyaman. Dia berharap kamu tidak boleh datang lagi ke hidupnya. Menurut kamu bagaimana? Apakah hal tersebut sulit bagi diri kamu untuk menjauhi Silvi? Sulit. Nah, kalau boleh tahu kenapa kamu sulit untuk bisa melepaskan Silvi seutuhnya? Masih sayang. Oke. Kalau masih sayang, kenapa dulu kamu menyia-nyiakan sosok Silvi tersebut? Kenapa? Boleh lebih kencang? Mungkin karena memang kamu juga masih labil ya, masih ada banyak pemikiran yang mungkin kamu masih banyak ingin untuk mempertahankan hubungan tersebut. Nah, tapi di sisi lain mungkin Teh Silvi sudah tidak ingin ada hubungan spesial lagi bersama kamu. Bagaimana tanggapan kamu kira-kira? Apakah kamu menerimanya? Tidak tahu. Apakah kamu benar-benar bisa mengikhlaskan sosok Silvi? Tidak tahu. Nah, dari cerita Teh Silvi tadi ya, sebelum terapi ini dimulai, dia bercerita bahwasanya kamu pernah menyelingkuhi Silvi. Nah, apakah kamu pernah memiliki perempuan lain setelah putus dengan Silvi? Pernah. Nah, tapi kenapa kamu ingin mencoba balikan terhadap Teh Silvi?
dia lebih baik. Ya, lebih baik. Oke, mungkin karena memang hubungan kalian juga pernah terjalin lama, ada hal yang memang kamu bisa terikat lebih dalam terhadap perasaan Teh Sylvie. Namun jika boleh tahu juga, Teh Sylvie itu sudah tidak memiliki perasaan yang sama terhadap kamu. Apakah kamu paham? Kamu bisa menerima bahwa kenyataan tersebut terkait perasaan Teh Sylvie tersebut sudah tidak sedalam dulu lagi terhadapmu. Apakah kamu terima? Oke, jika kamu menerimanya, ada nggak sih pesan atau harapan yang bisa kamu sampaikan terhadap Sylvie? Boleh kamu ungkapkan? Sehat terus. Oke, bagus sekali. Mungkin itu ya yang saya harapkan. Semoga kamu bisa sadar dan juga kamu bisa mengikhlaskan juga terhadap keberselesaian hubungan kalian. Sekarang saya ingin memanggil kembali sosok Sylvie tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih karena kamu telah datang dan mau berbicara terhadap saya dan juga Sylvie. Sekarang saya ingin memanggil sosok Sylvie. Oke, Sylvie, apakah mendengar kamu sendiri? Oke, baik. Nah, tadi kamu dengar ya bahwasanya kata sosok cowok yang menyakiti kamu tersebut bahwa dia itu merasa kurang bisa mencari yang lebih baik dari kamu. Bagaimana tanggapan kamu sendiri? Ada nggak sih? Mungkin tadi juga kamu mendengar bahwasanya dia sulit untuk melupakan kamu atau sulit untuk menggantikan sosok kamu ya. Ada nggak sih pesan atau kesan yang bisa diungkapkan oleh kamu untuk dia gitu? Semoga kamu lebih baik. Menemukan yang lebih baik. Oke. Berarti selama ini Teh Sylvie sudah bisa lapang menerima atau mengikhlaskan beliau. Teh Sylvie juga sudah mulai ikhlas terhadap kejadian-kejadian yang menimpa Teh Sylvie selama berhubungan 5 tahun tersebut. Sudah, oke, bagus sekali berarti ya. Nah, tadi juga beliau berbicara bahwasanya berpesan bahwasanya Teh Sylvie agar sehat terus, mungkin ya karena selama ini beliau juga jauh dari Teh Sylvie atau mungkin tidak bisa lagi bersama dengan Teh Sylvie. Mungkin harapan yang bisa beliau katakan hanya ingin Teh Sylvie selalu baik-baik saja. Nah, apa tanggapan dari ungkapan tersebut? Terima kasih. Oke. Nah, bagus sekali, berarti ya Teh Sylvie juga sudah menerima dan memaafkan segala bentuk kesalahan yang pernah beliau katakan kepada Teh Sylvie. Nah, oke, sekarang saya ingin mencoba mensuggestikan beberapa kalimat bahwasanya tadi memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, dan memaafkan bukan berarti Sylvie itu kalah, tapi memaafkan adalah kita memilih agar hidup Sylvie itu lebih bahagia, lebih tenang, serta terbebas dari perasaan yang membuat Sylvie itu sulit. Karena dengan memaafkan, Sylvie berarti ini lebih hidup dengan bebas dan benar-benar bahagia. Oke? Nah, baik. Sekarang bayangkan bahwa perasaan memaafkan tersebut 2 kali lebih banyak dan berlipat ganda, dan perasaan benci atau perasaan sakit terhadap kalimat yang pernah pasangan Teh Sylvie ungkapkan sudah Teh Sylvie lepaskan dan sudah Teh Sylvie maafkan. Oke? Dan Teh Sylvie buang jauh-jauh perasaan sakit tersebut dan Teh Sylvie telah ikhlas atas kalimat-kalimat yang pasangan Teh Sylvie katakan dan hilang bersama orang tersebut, dan orang tersebut tak akan kembali lagi dan meminta Teh Sylvie untuk menjadi sosok yang pasangannya lagi. Oke, sekarang kursi yang
ada di depan Teh Silvi kosong dan orang tersebut telah menghilang dan membawa energi negatif yang Silvi rasakan. Apakah sudah? Oke. Nah, sekarang mungkin ada di bagian diri Teh Silvi yang Teh Silvi benci dan tidak merasa tenang dan bahagia itu sudah terbebas dan sudah dia bawa sejauh-jauhnya. Dan dalam hitungan ketiga saya ingin Teh Silvi undang bagian diri Teh Silvi yang lebih baik. 1, 2, 3. Apakah sudah? Boleh Teh Silvi jika sudah bayangkan energi apa yang bisa Teh Silvi ambil dari perasaan ikhlas yang Silvi setelah maafkan tadi. Boleh gerakan telunjuknya. Apakah sudah? Sudah. Oke. Sekarang Teh Silvi boleh ungkapkan perasaan Teh Silvi terhadap bagian diri Teh Silvi yang benci tadi. Boleh katakan hal apa yang ingin Teh Silvi ucapkan kepada perasaan kecewa tadi atau malah kurang memaafkan tadi. Bahagia. Saya lebih bahagia. Oke. Lebih tenang. Lebih tenang. Ada lagi? Sudah. Perasaan kecewa tersebut sudah hilang menyantai bersama orang tersebut. Nah, sekarang Teh Silvi sudah berada di kursi kosong dan sendirian dan tak diganggu dengan orang yang pernah Teh Silvi disakiti tersebut. Dan Teh Silvi sekarang ditemani oleh energi yang lebih positif, lebih nyaman dan lebih bahagia. Apakah boleh energi apa yang Teh Silvi rasakan? Tenang. Nah, apakah fungsi tenang itu untuk Teh Silvi? Nyaman aja. Lebih nyaman. Berarti lebih banyak lebih bahagia. Oke. Bagus sekali. Sekarang Teh Silvi sudah ditemani oleh si tenang yang memang berfungsi untuk membuat Teh Silvi lebih bahagia, lebih bisa memaafkan dan lebih mengontrol segala hal yang pernah Teh Silvi rasakan. Oke, apakah yang ingin Teh Silvi ungkapkan kepada si tenang? Boleh ungkapkan? Lebih kuat lagi. Lebih sabar lagi. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Sudah. Oke. Nah, berarti Silvi sudah benar-benar memaafkan dan sudah melepaskan perasaan kecewa dan harapan yang pernah Teh Silvi rasakan terhadap ucapan pasangan Teh Silvi, dan Silvi sudah membuangnya secara jauh bersama orang tersebut, dan Teh Silvi sudah ditemani dengan perasaan tenang ya sekarang. Nah, oke, bahwa hal tersebut bagus sekali, dan sekarang Silvi sudah benar-benar memaafkan dan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Karena memaafkan bukan berarti Teh Silvi kalah, tapi memaafkan adalah kita memilih agar hidup kita lebih bahagia dan terbebas dari perasaan yang membuat Teh Silvi sulit untuk bahagia atau sulit untuk menerima hal-hal yang membuat Teh Silvi lebih nyaman dan lebih tenang. Karena dengan memaafkan berarti kita ingin hidup lebih bebas dan benar-benar bahagia. Oke. Sekarang bayangkan bahwa antara perasaan tenang tadi dan perasaan kecewa atau benci terhadap orang tersebut tadi telah berbeda. Sekarang lebih dominan dan lebih banyak perasaan tenang daripada perasaan kecewa. Dan saya minta Teh Silvi boleh memutuskan perasaan kecewa tadi dan buang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan tidak usah Teh Silvi mengingatnya lagi. Dan jika Teh Silvi telah memaafkannya, boleh Teh Silvi bantu dengan mendatangkan
sosok si tenang tersebut dalam diri Silvi. Bisa dipahami? Oke. Bagus sekali. Sekarang Silvi menghindari merasa lebih tenang dan lebih bahagia karena Silvi juga sudah berbicara dengan sosok tersebut dan bisa lebih memaafkan dan lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, karena perasaan memaafkan itu mungkin tidak mudah, tapi secara perlahan Silvi bisa lebih mengikhlaskan dan lebih kuat atas segala hal yang pernah Silvi rasakan. Karena orang yang tangguh dan kuat adalah orang yang mampu mengontrol situasi yang terjadi. Dari hal yang pernah Silvi alami, mungkin banyak hal pula yang bisa Silvi dapatkan. Oke, bagus sekali. Sekarang saya akan mengajak Silvi keluar dari bangunan tersebut. Oke, saya akan hitung mundur dari 1 sampai 3. Dari 3 sampai 1, mohon maaf. Ketika Silvi sudah keluar dari bangunan tersebut, Silvi boleh membuka mata dan bayangkan Silvi berada di tempat hari ini dan sekarang. Oke, saya akan hitung mundur dari 3. Oke, semakin Silvi menyadari dan Silvi merasa dalam keadaan nyaman dan tenang daripada situasi saat ini. Oke, 2, Silvi kemudian melangkah dan kembali menuju pada kursi di mana saat ini Silvi berada. Kemudian 3, Silvi boleh membuka mata dan merasakan situasi yang terjadi dan benar-benar ada pada saat ini. Oke, bagus sekali. Nah, bagaimana? Oke, tenangkan dulu saja. Oke, sekarang bagaimana perasaannya Silvi? Tenang. Nah, tadi kan sudah banyak percakapan atau dialog yang dilakukan oleh sosok pasangan atau mantan Silvi tersebut yang merasa Silvi kurang bisa memaafkan atau bisa dibilang ada hal yang bikin Silvi merasa sakit pada zaman pacaran dulu. Sudah dia ungkapkan meminta maaf dan Silvi pun sudah memaafkan. Apakah itu benar-benar sudah terjadi dalam diri Silvi? Nah, jika sudah perasaan kecewa itu tadi kan ada di skala 7 ya, karena belum memaafkan. Sekarang dari 1 sampai 10 perasaan kecewa tersebut ada di skala berapa? 3. Oke. Nah, mungkin sekarang Silvi lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa memaafkan hal yang pernah terjadi, mungkin hal di masa lalu juga terkait pasangan Silvi tersebut, karena memang tadi bisa dikatakan dia itu sulit melupakan Silvi karena tidak ada hal atau cewek sebaik Silvi. Nah, menurut Silvi sendiri tanggapannya gimana? Kira-kira berarti Silvi udah benar-benar sudah tidak mau bersama sosok tersebut. Oke, tapi Silvi benar-benar sudah memaafkannya ya. Nah, dan itu berupa pencapaian yang bagus sekali yang bisa membuat Silvi lebih baik dan lebih bisa mencari yang lebih baik mungkin. Nah, dari sesi 2 kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum diakhiri? Gimana caranya bisa buka hati sama orang baru? Oke, mungkin itu terkait bilik juga ya, tadi keyakinan diri Silvi yang mana kalau dari awal Silvi merasa aku nggak bakal bahagia atau aku nggak bisa ibaratnya selalu disakiti atau gitu, itu kan merupakan sugesti-sugesti negatif. Iya, jadi yang membuat Silvi kurang merasa yakin untuk memulai, karena kan kita juga nggak tahu siapa orang yang bisa lebih baik menggantikan sosok orang